Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi Agustin dengan NIM 2019-310-690. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Evelyn Fenialita dengan NIM 2019-310-538. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maura Alia dengan NIM 2019-310-592. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizwan Melandisa dengan NIM 2019-310-729. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zaza Amalia dengan NIM 2019-310-518. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewi Agustin dengan NIM 2019-310-469. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alvin Nurajia dengan NIM 2019-310-361. Arti dan kegunaan biaya. Biaya atau kos adalah harga pokok atau bagian yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan. Kegunaannya yaitu untuk mengukur apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau sisa hasil usaha, dan untuk mengukur pengorbanan nilai masukan atau modal agar manajemen bisa melihat apakah usahanya mendapatkan profit atau tidak. Objek biaya atau cost object. Sistem akuntansi manajerial disusun untuk mengukur dan menetapkan biaya. Objek biaya adalah item apapun seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, wilayah geografis, pabrik, dan seterusnya. Untuk itu, biaya diukur dan ditetapkan. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dengan mudah dan akurat dilacak ke objek biaya. Ketika biaya mudah dilacak, yang kami maksud adalah hubungan antara biaya dan objek dapat diamati secara fisik, mudah dilacak, dan menghasilkan penetapan biaya yang lebih akurat. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat dilacak ke objek biaya. Ada beberapa bisnis yang menyebut biaya tidak langsung sebagai biaya overhead atau biaya dukungan. Kategori biaya lainnya. Biaya bisa langsung atau tidak langsung dan dianalisis oleh pola perilakunya. Atau cara biaya berubah ketika tingkat output berubah. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang meningkat secara total saat output meningkat dan menurun secara total saat output menurun. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak meningkat secara total saat output meningkat dan tidak berkurang total saat output menurun. Yang ketiga, biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang adalah manfaat yang diberikan atau dikorbankan ketika satu alternatif dipilih di atas yang lain. Keluaran atau output. Output adalah salah satu objek biaya yang paling penting. Output sendiri memiliki dua jenis, yaitu yang pertama, produk. Produk adalah barang yang diproduksi dengan mengubah bahan mentah melalui penggunaan tenaga kerja dan sumber daya manufaktur tidak langsung, seperti pabrik, tanah, dan mesin. Televisi, hamburger, mobil, komputer, pakaian, dan furniture adalah contoh produk. Yang kedua, jasa. Jasa adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk pelanggan atau aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan produk. Perlindungan asuransi, perawatan medis, perawatan gigi, perawatan pemakaman, dan akuntansi adalah contoh kegiatan layanan. Persewaan mobil dan persewaan video adalah contoh layanan di mana pelanggan menggunakan produk atau fasilitas. Determining product cost, menentukan biaya produk, manufaktur, baik langsung maupun tidak langsung, untuk menghasilkan produk di perusahaan manufaktur atau memperoleh produk di perusahaan perdagangan dan mempersiapkannya untuk dijual. Hanya biaya di bagian produksi dan rantai nilai yang termasuk belum biaya produksi. Direct materials atau bahan baku langsung.
Biaya bahan baku langsung adalah bahan yang menjadi bagian dari produk akhir dan dapat langsung dicatat ke barang yang diproduksi. Biaya bahan baku dapat langsung dibebankan pada produk, karena pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas yang digunakan oleh setiap produk. Bahan baku yang menjadi bagian dari suatu produk biasanya diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung. Direct labor atau tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat dilacak langsung ke barang yang diproduksi. Pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Karyawan yang mengubah bahan baku langsung menjadi produk diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung. Perusahaan juga dapat memiliki biaya tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung termasuk dalam overhead dan oleh karena itu merupakan biaya tidak langsung daripada biaya langsung. Manufacturing overhead, semua biaya produk selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dianggap sebagai biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik juga dikenal sebagai beban pabrik atau indirect manufacturing cost. Di sini saya akan menjelaskan manufacturing overhead, di mana biaya disertakan sebagai biaya overhead jika mereka tidak dapat ditelusuri ke objek biaya bunga. Lalu, biaya overhead pabrik termasuk kategori beragam item. Contohnya termasuk depresiasi pada bangunan dan peralatan, pekerjaan kebersihan dan pemeliharaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada prime dan convention cost, di mana biaya produk dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead manufaktur dapat dikelompokkan menjadi biaya utama dan biaya konversi. Biaya utama adalah jumlah biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Lalu, biaya konversi adalah jumlah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kemudian ada manufacturing overhead. Yang pertama, biaya produksi adalah aset yang dibawa dalam persediaan sampai barangnya dijual. Lalu yang kedua, biaya lain seperti biaya periode tidak dilakukan dalam persediaan. Lalu yang ketiga, biaya periode adalah semua biaya yang bukan biaya produk. Kemudian ada period cost. Contoh biaya periode yaitu seperti perlengkapan kantor, kegiatan riset, dan pengembangan. Lalu ada tingkat biaya jangka waktu dapat signifikan karena dengan mengontrolnya mungkin akan lebih menghemat biaya daripada upaya yang sama dalam mengendalikan biaya produksi. Kemudian ada selling cost, di mana biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan, dan melayani suatu produk atau pelayanan adalah menjual biaya. Overhead gathering, contohnya seperti gaji pegawai toko dan komisi periklanan. Lalu ada order filing, contohnya seperti warehousing, shipping, customer service. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Administrative cost, biaya administrasi mencakup penelitian, pembangunan, dan administrasi umum organisasi dan tidak dapat ditugaskan baik untuk menjual atau memproduksi. Administrasi umum memastikan bahwa berbagai kegiatan organisasi diintegrasikan sehingga keseluruhan misi perusahaan terwujud. Contoh dari biaya administrasi umum yaitu gaji eksekutif, biaya hukum, pencetakan laporan tahunan, dan akuntansi umum. Sedangkan biaya riset dan pengembangan mencakup merancang dan mengembangkan produk baru dan harus dibelanjakan dalam periode yang dibutuhkan. Siapkan laporan pendapatan biaya produksi barang. Biaya produksi barang mewakili total biaya produk yang selesai selama periode sekarang dan ditransfer ke persediaan barang yang sudah jadi. Biaya bahan langsung yang digunakan dalam produksi dapat diambil dengan menggunakan rumus bagi berikut. Beginning inventory of materials plus pembelian dikurangi bahan langsung yang digunakan dalam produksi sama dengan ending inventory of materials. Selanjutnya, bahan langsung yang digunakan untuk menghitung biaya produksi sebagai berikut. Bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah manufaktur biaya overhead ditambah awal inventaris WIP dan dikurangi akhir inventaris WIP sama dengan biaya produksi barang. Cost of goods sold. Untuk memenuhi persyaratan pelaporan eksternal, biaya harus dikelompokkan
ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, administrasi, yang kedua, produk, dan yang ketiga, penjualan. Barang yang dijual mewakili harga barang yang dijual selama periode itu, dan kemudian dipindahkan dari barang yang sudah selesai, yang diinventaris di neraca, ke biaya barang yang dijual pada laporan pendapatan, yaitu sebagai biaya inventaris. Biaya barang yang dijual dihitung sebagai berikut. Beginning finished goods inventory plus cost of goods manufactured dikurangi ending finished goods inventory sama dengan cost of goods sold. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang income statement manufacturing firm. Yang pertama, semua pendapatan dan pengeluaran penjualan yang melekat pada periode waktu ada dalam laporan pendapatan. Pendapatan penjualan dihitung sebagai dengan hitungan atau rumus pendapatan penjualan sama dengan unit harga dikalikan harga yang dijual. Di dalam income statement manufacturing firm ada margin bruto. Margin bruto adalah perbedaan antara pendapatan penjualan dan biaya barang yang dijual. Pendapatan penjualan dikurangi harga barang yang dijual sama dengan margin bruto. Ini menunjukkan beberapa banyak perusahaan yang membuat lebih dan di atas biaya unit yang dijual. Juga gross margin tidak sebanding dengan pendapatan atau laba operasional karena dihitung tanpa mengurangi penjualan dan biaya administrasi. Kemudian jika margin bruto positif, perusahaan adalah pengisian harga yang menutup biaya produk. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operation income. Penjualan dan biaya administrasi untuk periode itu dikurangi dari margin yang kotor untuk sampai pada pendapatan operasi. Cara menghitung operation income atau pendapatan operasi yaitu gross margin dikurangi penjualan dan biaya administrasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cost behavior atau pelaku biaya. Merupakan istilah untuk menjelaskan perubahan biaya seiring dengan perubahan output atau suatu pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Beberapa jenis perilaku biaya antara lain. Nah, ada biaya variabel. Yang pertama, biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi. Sementara jumlah per unitnya tidak berubah. Berdasarkan definisi dapat ditekankan bahwa biaya variabel total berubah proporsional dengan perubahan aktivitas. Biaya variabel per unit tidak berubah walaupun aktivitas berubah. Dan yang kedua ada biaya tetap. Biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Berdasarkan pengertiannya, dapat dinyatakan bahwa jumlah biaya tetap total tidak berubah dalam kisaran relevan tertentu, meski tingkat aktivitas berubah. Biaya tetap per unit berubah dengan berubahnya tingkat aktivitas. Contohnya dari biaya tetap itu sendiri adalah biaya sewa gedung, gaji karyawan, pajak, biaya asuransi, biaya cukai jika pengiriman produk dilakukan hingga ke luar negeri. Lalu ada pembayaran pinjaman dan sebagainya. Dan yang terakhir ada biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Contoh, overhead untuk suatu perusahaan dapat terdiri dari gaji supervisor tetap ditambah biaya persediaan yang bervariasi dengan kuantitas output yang dihasilkan. Rumus dan penggambaran grafis untuk biaya campuran adalah sebagai berikut. Total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran output dan rentang yang relevan. Biaya tetap dan variabel memiliki arti hanya jika dikaitkan dengan ukuran output. Penggerak biaya mengukur output dari aktivitas yang menyebabkan biaya berubah. Mengidentifikasi dan mengelola driver membantu manajer memprediksi dan mengendalikan biaya. Relevan dan hubungan biaya. Kisaran yang relevan adalah kisaran output di mana hubungan biaya yang diasumsikan valid untuk operasi normal suatu perusahaan. Membatasi hubungan biaya pada kisaran operasi yang biasanya diharapkan oleh perusahaan.
Kedua, saya akan menjelaskan tentang fixed cost. Fixed cost ini dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam keadaan konstan atau umumnya senantiasa tidak berubah walaupun mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Tetap dibagi menjadi dua macam, yaitu satu committed fixed cost, dua discretionary fixed cost. Contoh dari biaya tetap itu sendiri adalah biaya sewa gedung, gaji karyawan, pajak, biaya subsidi. 3. Committed fixed cost dan discretionary fixed cost. Ada dua jenis biaya tetap. Yang pertama, biaya tetap diskresioner. Dua, biaya tetap terikat. Biaya tetap diskresioner adalah biaya tetap yang dapat diubah atau dihindari dengan mudah atas kebijakan manajemen. Sebaliknya, biaya tetap terikat adalah biaya tetap yang tidak dapat diubah dengan mudah. 4. Variable cost. Biaya variabel atau yang disebut juga dengan variable cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan secara berubah-ubah yang didasarkan pada perubahan jumlah produk yang diproduksi. Semakin besar jumlah volume produk yang diproduksi oleh sebuah perusahaan, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Contoh dari biaya variabel yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya pengemasan produk, biaya kargo, dan biaya lainnya. 4. Variable cost. Ini adalah contoh grafik semi-variable cost. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus mixed cost atau biaya campuran, yakni total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Dan penggambaran grafik untuk biaya campuran bisa dilihat pada PPT. Selanjutnya, biaya bertingkat narrow steps. Meskipun kita menggunakan asumsi bahwa fungsi biaya bersifat berkelanjutan, namun dalam kenyataannya beberapa fungsi biaya mungkin tidak berkelanjutan. Hal ini disebut dengan fungsi biaya step atau step cost function. Kemudian dikenal sebagai biaya bertingkat atau semi-fixed. Kemudian juga menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk berbagai keluaran dan kemudian melompat ke tingkat atau ke langkah biaya yang lebih tinggi di beberapa titik, di mana ia tetap untuk kisaran keluaran yang serupa. Yang terakhir, jika biaya bertahap memiliki langkah-langkah sempit, itu berarti bahwa biaya berubah sebagai respon terhadap perubahan kecil dalam output dan kita dapat memperkirakannya sebagai biaya variabel atau yaitu garis merah. Seperti yang bisa kita lihat, grafik biaya bertingkat narrow step pada PPT. Selanjutnya yaitu biaya bertingkat wide step. Biaya bertingkat dengan wide step merupakan karakteristik dari biaya tetap. Contoh, sebuah perusahaan mungkin harus menyewa mesin produksi. Jika mesin hanya dapat memproduksi 1000 unit dan perusahaan berkembang, mereka harus menyewa mesin tambahan untuk setiap 1000 unit produksi yang dibutuhkan. Grafik biaya bertingkat wide step dapat kita lihat pada PPT. Baik, selanjutnya terdapat 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel, yaitu yang pertama metode tinggi rendah. Pada metode ini, dua titik yang dipilih dari scatter graph adalah titik tertinggi dan titik terendah berkenan dengan tingkat aktivitas. Dua titik ini kemudian digunakan untuk menghitung titik potong dan kemiringan garis di mana kedua titik tersebut terletak. Bersamaan untuk menentukan kemiringan dan perpotongan dengan menggunakan rumus biaya variabel per unit sama dengan perubahan biaya dibagi perubahan keluaran. Selanjutnya biaya variabel per unit sama dengan biaya tinggi min biaya rendah dibagi keluaran tinggi min keluaran rendah. Dan biaya tetap sama dengan jumlah biaya titik tinggi min biaya variabel per unit dikali keluaran tinggi atau jumlah biaya titik tinggi min biaya variabel per unit dikali keluaran tinggi. Selanjutnya yang kedua, metode scatter plot. Pada metode ini menyangkut pemeriksaan scatter graph dan pemilihan dua titik yang tampaknya terbaik untuk mewakili hubungan antara biaya dan aktivitas. Langkah pertama dalam metode ini, kita harus memplot titik data sehingga hubungan antara biaya persiapan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Plot ini disebut grafik scatter. Sumbu vertikal adalah jumlah biaya penyetelan, sedangkan sumbu horizontal adalah jumlah waktu penyetelan.
Dalam memutuskan pilihan tersebut, seseorang manajer atau analisis biaya bebas menggunakan pengalaman terdahulu yang berkaitan dengan perilaku biaya. Pengalaman dapat memberikan intuisi yang baik tentang perilaku biaya. Penyetelan grafik scatter menjadi alat yang berguna untuk mengkuantifikasi intuisi ini. Penempatan garis pada titik-titik dengan cara ini menggambarkan bagaimana metode scatter plot bekerja. Grafik scatter dan alat bantu statistik lainnya adalah alat yang dapat membantu para manajer untuk memperbaiki penilaian subjektif mereka. Penggunaan alat-alat tersebut tidak membatasi manajer dari penggunaan pertimbangan subjektif untuk mengubah setiap perkiraan yang dihasilkan oleh metode formal. Keunggulan signifikan dari metode scatter plot memungkinkan kita untuk melihat data secara visual. Kelemahannya adalah tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Dan selanjutnya metode kuadrat terkecil. Metode ini menggunakan semua titik data pada scatter graph dan menghasilkan suatu garis terbaik untuk semua titik. Garis terbaik adalah garis yang terdekat ke semua titik yang diukur melalui penjumlahan kuadrat deviasi titik-titik tersebut dari garis. Garis yang lebih mendekati titik dibandingkan garis yang lainnya disebut garis kecocokan terbaik, yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Presentase variabilitas variabel tidak bebas yang dijelaskan oleh suatu variabel bebas disebut koefisien determinasi. Semakin tinggi presentase variabilitas yang diterangkan, semakin baik garisnya. Nilainya berkisar 0 sampai 1. Koefisien determinasi diberi tanda R2. Koefisien relasi adalah akar dari koefisien determinasi. Nilai koefisien korelasi -1 dan +1. Setiap metode menghendaki kita membuat asumsi penyederhanaan hubungan biaya linear. Biaya-biaya campuran dianggap mengikuti hubungan linear. Karena pada catatan akuntansi hanya menyatakan X dan Y, maka nilai-nilai tersebut harus digunakan untuk mengestimasi parameter F dan P. Dengan begitu, komponen tetap dan variabel dapat diestimasi dan perilaku biaya campuran dapat diprediksi ketika penggunaan aktivitas bukan. Selanjutnya, Appendix 3A menggunakan program regresi. Menghitung rumus regresi secara manual itu membosankan, bahwa dengan titik data yang sedikit. Dengan bertambahnya jumlah titik data, perhitungan manual menjadi tidak praktis. Untungnya paket spreadsheet seperti Microsoft Excel memiliki rutinitas regresi yang melakukan perhitungan ini. Input data dan program regresi spreadsheet memasuk lebih dari perkiraan koefisien. Juga menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat seberapa andal persamaan biaya fitur yang tidak tersedia untuk metode scatter graph dan high flow.